Impact Kids. Halo adik-adik, senang sekali Kak Yanti dapat berjumpa lagi dengan kalian pagi hari ini. Adik-adik, kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan dapat melakukannya di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernah tidak kalian mendengarkan tikus yang berbisik? Maka ribut tak bisa diam. Kalian ada waktu mendengar tikus, apa yang kalian pikirkan coba? Nah, Kayanti punya cerita. Ada seekor tikus kecil yang ribut terus menerus, dia tidak berhenti. Tikus ini selalu mengeluh, adik-adik, teman-teman tikus ini merasa terganggu sekali dan akhirnya mereka menjauh. Karena apa? Si tikus ini berisik. Tikus ini sering mengeluh. Dia selalu mengeluhkan sesuatu. Teman-teman tikus ini mulai merasa terganggu dan menjauhinya. Akhirnya si tikus merasa kesepian. Namun suatu hari, ia melihat teman-temannya tertawa dan bersyukur walaupun makanannya sederhana. Tikus itu sadar dia terlalu banyak mengeluh. Akhirnya, dia belajar berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Sejak itu, suara cicit-cicit yang mengganggu mulai hilang. Tadi adalah cerita. Namun dalam 1 Korintus 10 kita belajar bahwa bangsa Israel pernah dihukum karena mereka suka bersungut-sungut atau mengeluh. Mari kita membacanya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan Allah dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang. Semuanya itu telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Tuhan tidak suka jika kita terus-menerus mengomel, mengeluh, marah-marah. Tapi Tuhan memberi nasihat yang indah di dalam Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Marilah kita
Disuruh membereskan mainan, lakukan dengan senang hati. Kalau makanan di rumah sederhana, tetap bersyukur, makan itu dengan gembira. Kalau tugasnya banyak dari sekolah, kerjakan, minta tolong sama Tuhan, jangan mengeluh. Nah adik-adik, mari kita bersama-sama belajar untuk berhenti mengeluh dan mulai bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di mana mengingatkan kami untuk hidup dengan bersyukur, tidak mengeluh. Karena apapun yang Tuhan berikan itu baik adanya buat kami. Ajar kami Tuhan untuk bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami mau terus melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah adik-adik, senang sekali kalian dapat merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan kalian pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di Impact Kids Gereja Baptis pertama selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.